jumlah umat Islam. Kenapa sedikit? Liana salasimiati alfin pijan bis samani nagoyatan tahtakuli goyatin minha isna asaro alfan qalilun. Karena umat Islam itu ketika berperang yang disebut dengan Malhamah Kubro itu jumlahnya hanya 300.000. 300.000. Sementara bangsa Rum itu 80 panji, yang mana satu panjinya itu 12.000 pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam misteri huru hara akhir zaman. Saya sebagai host Afi atau Abu Fida, dan di sebelah saya masih standby. Ya, ngantuk ini gimana? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Oke, jadi kopi gak cukup ya? Enggak. Tapi sehat ya? Al-Mukarram Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, 35 menit ke depan kita akan bahas tentang huru hara akhir zaman. Ustadz Dede. Iya. Ya, Sunda banget nih ya, Dede. Banget. Ya, itu kan. Jadi kalau ada Habib Dede gak cocok ya, Habib Dede. Karena kesunda-sundaan gitu, gak keyaman-yamanan ya. Apalagi Bayi Tamim udah. Oh, Bani Tamim apalagi. Ya. Nah, kemarin kita telah bahas ya tentang masalah bagaimana Allah memberikan pahala. Iya. Orang yang ikut di perang akhir zaman atau yang disebut dengan Malhamah Kubro. Malhamah Kubro ya, itu akan mendapatkan pahalanya 50 orang yang mati syahid di perang Badar ya. Iya. Nah, ini. Dan mendapat hak syafaat ya dari 10 orang yang syahid di perang Badar, tapi jangan mengatakan lebih utama, karena orang-orang yang syahid di perang Badar itu para sahabat tidak bisa ditandingi ya tentang amalannya. Oke, Ustaz Dede, kita lanjutkan ini ya tentang kajian tersebut. Selanjutnya bagaimana itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Fida selaku pemandu acara huru hara akhir zaman. Tak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semoga diberi kesehatan, Pak ya, sama kita. Saya tuh jadi teringat di dalam satu kisah ini, Pak. Ya, saya lupa ya kitab apa itu. Cuman kisah di zaman Nabi Musa itu, Pak. Jadi ada 2 orang sahabat Nabi Musa. Yang satu itu orang fakir gitu, Pak. Orang fakir, bukan miskin lagi ya, fakir ya. Kalau fakir itu sama sekali tidak punya harta benda gitu, disebut fakir ya. Nah, dia itu datang kepada Nabi Musa gitu. Wahai Nabi Allah Musa, saya tuh sudah bosan hidup fakir itu, Pak. Oh, gitu ya. Saya tuh pengen banget jadi orang kaya gitu. Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, kalau kamu ingin menjadi orang kaya, maka kamu bersyukurlah kepada Allah gitu. Nah, di situ si orang itu malah, gimana saya mau bersyukur, saya sendal juga nggak punya gitu. Gitu kan. Akhirnya dia itu sampai meninggal dia diberi fakir terus itu, Pak.
Karena dia nggak mau bersyukur. Iya, iya. Karena berpikirnya gimana saya mau bersyukur, sandal saja saya nggak punya, kata dia, gitu kan. Ada juga kisah Korun tuh. Korun kan tetap orang Yahudi kan, gimana Iya, Bani Israel kan, Iya, iya. gitu kan. Dia minta kaya pada Nabi Musa. Gitu ya. Tapi setelah kaya gimana? Malah Sombong. ditenggelamkan ya. Iya, karena mengatakan ini kekayaan bukan datang dari Allah, tapi dari kepintaran saya dalam berdagang. Gitu. Makanya ada yang sebut harta karun, Pak ya. Ya, harta karun gitu. Nah, ada satu orang lagi yang datang kepada Nabi Musa, tapi ini yang orang kaya gitu. Orang kaya. Kalau tadi orang miskin kan, orang fakir. Nah, orang kaya ini sebaliknya pengen jadi orang miskin. Oh, itu Abdurrahman bin Auf dong ya, yang pengen miskin. Ada Kalau nggak kita zaman pengen kaya ya. Iya. Zaman sekarang ada nggak ya yang kaya pengen miskin? Nah, kata si kaya itu, wahai Nabi Allah Musa, saya itu sudah bosan hidup kaya gitu. Saya pengen jadi orang miskin gitu. Nah, kata Nabi Musa gimana? Kalau kamu pengen menjadi orang miskin, maka kamu janganlah bersyukur kepada Allah, gitu Pak. Ya. Terus orang itu gimana? Gimana saya nggak mau bersyukur? Saya dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, itu kan harus disyukuri. Nah, akhirnya orang itu terus-menerus menjadi kaya. Kaya gitu kan. Iya. Kalau tadi kan jawabannya, gimana saya mau syukur, sandal aja nggak punya. Gitu. Nah, jadi tetap miskin. Tetap miskin. Jadi intinya kunci daripada kesuksesan seseorang itu adalah salah satunya dengan bersyukur ya. Iya. Maka baiklah kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Kak Rudi ya. Syukur siap-siap. Tapi bukan berarti orang yang kaya itu senang hidupnya ya, banyak duit itu senang. Enggak lah. Itu Elon Musk aja, itu kekayaannya berapa? 13 miliar itu. Itu Elon Musk itu nama orang, Pak? Iya. Orang mana tuh? Orang Amerika sih, gitu ya. bukan orang Karawang. Kalau orang Karawang itu namanya Elon Dede. Itu kekayaannya besar, tapi dia mengatakan saya tidak merasa bahagia. Ya. Memang karena kebahagiaan itu bukan dari harta, Pak ya. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz Dede. Di dalam kemarin bahas nih tentang masalah perbandingan ya. Perbandingan. Keutamaan yang didapati, pahala yang didapati di dalam perang Badar dengan orang yang mendapatkan pahala di perang Malhamah Kubro, ternyata pahalanya itu lebih banyak yang didapati oleh orang yang meninggal di perang Malhamah Kubro. Iya. Tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh bahwasanya orang yang berperang di Malhamah Kubro itu keutamanya lebih daripada orang yang perang di perang Badar gitu. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu. Keutamaan sahabat Nabi itu tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu apapun itu, Pak. Kemudian tapi kenapa di keterangan itu dikatakan bahwa pahalanya orang yang berperang di dalam Malhamah Kubro itu lebih dikasih banyak oleh Allah? Karena gini, wasayati anna tahqiqu anna jihati tafdili muhtalifah payumkinu ayyufdola haula'i min jihatin wa ulaika min jihatin ukhra auli anna bala a'adihim ke kabilai asroti min ahli badrin. Mungkin saja Allah memberikan pahala lebih karena memang balai yang menimpa Malhamah Kubro itu lebih besar gitu dengan balai yang menimpa orang-orang yang di perang Badar gitu. Artinya kan musuhnya pun kan lebih banyak kan? Lebih banyak. Iya kan? Di sini kan katakan likasroti may yuqatilunahum minar rum walibu dijamai nubu anhum, dan juga karena banyaknya bangsa Rum yang memerangi orang Islam sampai hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. Iya, makanya pahalanya pun lebih banyak. Luar biasa itu. Kemudian wa yu'ayyidu annal malaikata al-munazzilina al-munzilina madadan lahum aksaru minal malaikati aksaru minal badriyati bimi'ati amsarihim. Kemudian musonib menguatkan lagi kenapa malaikat yang membantu pasukan Islam, umat Islam itu lebih banyak daripada malaikat yang membantu pasukan di perang Badar gitu. Oh, begitu. Di sini kan dikatakan bandingannya itu sampai 100 perbandingan ya. Kalau di perang Badar itu berapa malaikat, Pak? 2000. Kalau di sini kan malaikat Jibril saja membawa berapa? 200.000 kan? Malaikat Jibril membawa 200.000. Malaikat Mikail pun membawa 200.000 kan? Nah, karena fa'innal muqatilina bi badrin minal malaikati kanu salah sata alafin wa fi dalikal yaum yakununa salasu mi'ati alfin. Nah,
Karena sesungguhnya orang yang berperang di perang Badar itu, malaikat yang membantunya itu adalah 3.000. Nah, tetapi di perang Malhamah Kubro itu Iya. 300.000 Waduh. sampai 300.000 ya. Berarti berapa kali lipat tuh? 100 kali lipat. Iya, dong. makanya bandingannya itu 100. Ya, karena musuhnya banyak Iya, iya. gitu ya, sampai 1 juta. Kalau di perang Badar kan malaikat kan 3.000 yang membantu. Nah, tapi kalau di perang Malhamah Kubro itu 300.000 ya. 300.000. Sampai 300.000. Perbandingannya itu 100. 100 ya, berbanding 100. Dan ini keterangan wala yunafi hadama marropi sayroti annahu yumiddu bisalasati alafin minal malaikat li anna hadza fi khususi hadil malhamah wa dzalika fi umumi khilafah. Tetapi keterangan bahwasanya perang Malhamah Kubro itu dibantu dengan 300.000 malaikat itu tidak bertentangan dengan yang mana Al-Mahdi itu dibantu oleh 3.000 malaikat. Ada satu keterangan bahwasanya Imam Mahdi itu akan dibantu oleh 3.000 malaikat. Tapi kenapa di sini 300.000? Itu beda. Yang dimaksud adalah Al-Mahdi itu dengan menjadi khalifah, dengan menjadi pemimpin, dia itu akan dibantu dengan 3.000 malaikat. Tetapi di dalam perang Malhamah Kubro itu 300.000 gitu. Oh iya, karena banyak ya. Gitu ya. Jadi itu kekhususan Malhamah Kubro dan kekhususan Al-Mahdi menjadi khalifah. Gitu. Jadi Al-Mahdi itu ketika menjadi khalifah, memimpin khalifah itu di dalam proses sampai menjadi khalifah itu dibantu oleh 3.000 malaikat. Tetapi kalau di dalam perang Malhamah Kubronya itu malah dibantunya oleh 300.000 malaikat ya. Iya betul. Nah, itu penjelasan Pak ya. Jangan sampai gini nanti. Kan saya pernah dengar bahwa Al-Mahdi itu dibantu oleh 3.000 malaikat. Kok di sini malah 300.000 gitu? Iya. Maksudnya yang 300.000 itu Allah menolong ketika Malhamah Kubro gitu. Iya, yang 300.000 itu. Kalau yang 3.000 Allah membantu Al-Mahdi. Al-Mahdinya bukan orang-orang yang perang Malhamah Kubro, bukan. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian wa amuru wajadnahu fi salasi nusakhin bi ghairi haid ta'nisi wa yaun nasbi walati fil qamus wa ghairu amuriyah bihai fala'ala fi lugatan aw nuqsan minan nusakh. Di dalam satu salinan keterangan yang telah berlalu, kita kan menemukan bahwa ada kota yang bernama Amurah Pak ya. Nah, itu menurut satu kamus, menurut satu keterangan bahwa itu ada kekurangan di dalam hurufnya itu. Sebenarnya ada ya-nya gitu. Amuriyah gitu, amuriyata gitu. Bukan Amurah, Amuriyah ya. Bukan Amurota gitu. Jadi ada amuriyata, amuriyah gitu. Ada ya nasabnya gitu. Oh, ya. Gitu. Gak tahu itu saya tuh apa itu mananya ya. Amu itu kota apa gitu atau bangsa atau apa gitu. Itu ya. Itu kan ada ya. Oh, kaparin tak salah ngetik dong. Amuriyah. Iya. Ya. Amuriyah. Kota Amuriyah itu. Amuriyah. Nah. Amurium mungkin. Bukan ya? Bukan. Lanjut Pak ya. Iya. Kemudian wa qaulurum dan ucapannya bangsa rumpi marrotil ula di dalam perkataan yang pertama. Ada. Bentar. Apa tuh? Ini kota Amuriyah atau disebut dengan Amurion. Ya. Atau Amurium adalah kota kuno di Virgia, Asia Kecil, sekarang Turki, di desa Hisarkoy. Oh gitu. Yang berkembang pada masa Bizantium. Ya itu kan. Kota ini terkenal dalam sejarah Islam karena penaklukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim dari Abbasiyah pada Agustus 838 Masehi. Oke, ketemu. Berarti itu di Turki Pak ya? Ya, di Turki itu. Nah, berarti memang keruntuhan Turki itu sebenarnya pernah terjadi juga. Iya. Kayak Ghazwatul Hind lah. Ketika dinasti Utsmani runtuh itu sebenarnya keruntuhan Turki juga kan. Makanya sebenarnya patung yang ada di Italia itu awalnya di Turki sebenarnya itu Pak. Oh gitu. Ya, ketika setelah penaklukan kota Turki kan dipindah itu patung. Dipindah ke Romawi. Nah nanti di akhir zaman itu, nah sekarang maksudnya di Malhamah Kubro itu nanti akan diruntuhkan itu. Kota yang ada patung tersebut itu kan. Yang dimaksud di dalam itu keterangan adalah Roma gitu. Ibu kota Italia. Nah, kemudian di dalam ucapan si bangsa Rum yang pertama ketika diserang oleh pasukan Al-Mahdi,
lewat apa namanya teluk itu ya. Bangsa Rum mengatakan as-solibu maddalana maknahu maddal khorijulana haitsu fadho mauhu wajada. Di dalam ucapan pertama mereka mengatakan bahwasanya teluk ini sudah memperluas untuk kami. Teluk ini membantu kami gitu kan, karena teluknya itu airnya itu banyak gitu. Nah, tetapi di ucapan yang kedua mereka malah apa namanya ucapan itu malah mengingkari ucapan yang pertama. Karena awalnya kan si teluk itu kan banyak airnya gitu. Tetapi kenapa pagi-pagi malah nggak ada air? Malah gitu. surut. Maka ucapan yang kedua malah kebalik gitu. Wapisania manau inkaru qaulil awal. Jadi ucapan yang kedua untuk mengingkari ucapan yang pertama gitu. Atau untuk mengingkari watak dibi man qala dzalika minhum. Untuk mengingkari orang yang berkata ucapan yang awal tadi gitu. Bahwa bihad bihamjatil istifham ila inkar, maka di situ dengan menghilangkan huruf istifham ya. Artinya mengingkari ucapan yang pertama. Pertama kan mereka meyakini bahwa apa namanya teluk itu sudah mendukung kami kata orang Rum kan. Iya. Dengan airnya banyak melimpah. Gak taunya pagi-paginya malah kering gitu kan. Akhirnya terbalik dia ngomong. Apa namanya ngucap lagi gitu. Gitu. Tuhanku telah meninggalkanku membela kaum muslimin gitu ya. Jadi kan ya dulu lidzalika qauluhum kunna nuqatilul araba fal ana nuqatilu rabbana. Nah, dulu itu kami berperang melawan orang Arab atau umat Islam kan. Tetapi sekarang kami malah berperang dengan Tuhan kami gitu. Iya, betul. Ketika si teluk itu kering dalam satu malam itu kering, maka dia berpikir Tuhan itu malah menolong orang Islam gitu. Iya, betul, gitu. betul. Jadi mereka itu berperang bukan hanya dengan umat Islam tetapi dengan Tuhannya juga. Tuhan. Iya, betul. Watak dirul kalami, dan dikirakanlah ucapan mereka itu annallahu nasiruhum. Jadi Allah itu menolong mereka. Fala naqdiru ala qitalim, dan kami itu tidak mampu untuk berperang gitu karena Tuhan ada di pihak mereka gitu. Oh iya. Maka mereka itu payas taslimuna lil asli, maka mereka itu menyerahkan diri dengan menjadi tawanan. Iya. Gitu ya. Iya. Karena menganggap bahwa Tuhannya telah meninggalkan mereka. Begitu, Pak. Gitu. Jadi nggak sampai berperang, mereka ketika melihat meyakini bahwa Tuhan ada di pihak umat Islam, Tuhan mereka tuh. Jadi mereka itu menyerah. Menyerah dengan sebagian, nggak semua, yang kebanyakan kan dibantai juga kan. Karena berperang kan. Nah, kemudian wa qalu yabisun wa yubasu al-bahru ayyubasul khalid. Jadi yang dimaksud dengan ditahannya laut, yang dimaksud adalah teluk, bukan laut ya, teluk. Ya, Di situ teluk bukan. Jadi kalau perbedaannya gimana sih, Pak? Kalau laut kan lepas begitu. Kalau teluk itu dikelilingi ya kan. Kalau kita lihat di petanya kan dulu kan ada perang teluk. Oh gitu ya. Nah, waktu Kuwait itu kan. Itu kan kesananya ada laut yang dikelilingi oleh pulau sekitarnya. Iya, betul. Jadi itu sebutnya teluk ya. Teluk. Kalau laut itu lepas gitu ya. Jadi teluk itu laut yang menjorok itu. Daratan yang menjorok lah begitu. Oh gitu ya. Nah, nanti itu akan terbelah itu, Pak. Terbelah. Ya, jadi gini dikatakan. Wa qad abaru an hadihi, dan sudah apa namanya menyebutkan dari ini riwayati di dalam satu riwayat al-ukhra yang lain bipalkil bahri, dengan terbelahnya teluk itu. Airnya itu terbelah. Jadi artinya ketika Al-Mahdi dengan pasukannya mendatangi teluk tadi, yang awal itu kan penuh, tapi paginya itu jadi kering. Ternyata bukan kering menyusut, tapi memang terbelah aja gitu. Terbelah. Dan ini wahadi mujizatun lil nabi, dan sebenarnya itu adalah mujizat untuk nabi. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Wa ta'yidun lima qala ba'du ulama min anau lam yakun linabiyyin minal anbiya'i mujizatun illa walin nabi sallallahu alaihi wasallam misluha. Jadi semua mujizat yang pernah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya itu bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Artinya ketika berperang melawan bangsa Romawi, kemungkinan besar Nabi itu hadir sebenarnya. Kemungkinan besar. Karena terbelahnya ini kan di dalam peperangan ini yang bisa membelah lautan hanya Nabi, Pak. Iya. Al-Mahdi sebenarnya tidak bisa. Karena itu bisa terbelah. Karena sebenarnya itu mujizat Nabi, ini sudah jelas dikatakan. Nah, bahwa ini prediksi ya. Iya. Prediksi saja begitu. Jadi karena yang bisa membelah laut hanya Nabi. Ya, maka Nabi. Saat teluk itu terbelah,
Nah, prediksinya itu ada nabi di situ. Ada nabi. Oke. Kalau dalam keterangan ini itu kan wahadi mujizatun li nabi gitu. Iya. Itu adalah mujizat untuk nabi. Nah, kenapa? Karena setiap para nabi itu mempunyai mujizat seperti membelah lautan Nabi Musa. Iya, betul. Nah, semua mujizat yang pernah dilakukan oleh para nabi itu bisa dilakukan oleh nabi kita gitu. Ya, betul. Jadi akhirnya beranggapan bahwa saat itu teluk terbelah itu karena hadir adanya nabi gitu. hadir nabi itu beranggapan gitu kan. Tapi bukan sebuah kepastian. Bukan kepastian. Dan ini menurut ulama. Ya, menurut ulama. Jadi, karena begini, kisah seperti Al-Ala bin Al-Hadrami Iya. yang mengejar pasukan ke Bahrain juga, dia bukan nabi, tapi berada di pemerintahan Khalifah Abu Bakar saat itu, setelah Nabi wafat. Abu Bakar As-Siddiq ya. Iya, begitu kan. Nah, itu mah. Itu terbelah atau gimana itu, Pak? Wallah alam, ada yang mengatakan air laut menjadi surut, ada yang mengatakan dia berjalan di atas air. Ya, yang jelas dia bisa mengejar musuhnya sampai ke Bahrain. Iya. Dan itu sudah mansur terkenal. Iya. Sudah cerita yang terkenal itu. Kalau di sini si Teluk itu terbelah. Airnya itu terbelah. Makanya saya juga kaget, kok ini air banyak tapi kok pagi-pagi bisa ngering kan, kaget juga kan. Agak-agak nggak masuk akal, ternyata terbelah gitu. Sebagaimana yang pernah terjadi oleh Nabi Musa gitu, mujizatnya kan. Ternyata memang itu adalah mujizat untuk nabi gitu. Artinya apa ya? Wallahu alam gitu. Artinya kalau mengikuti keterangan ini ya nabi itu hadir gitu. Membelah laut gitu kan. Gitu. Karena semua mujizat yang pernah dilakukan oleh para nabi itu bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu, Pak. Nah, kemudian wallahu alam bimuradi, kan di situ ada ya. Terakhirnya wallahu alam bimuradi. Iya, karena itu cuma prediksi. Iya. Ini hanya istilahnya dari ulama kan? Iya, betul. Wa baqiyatu al-fadil hadis maknaha wadihun. Dan selebihnya ini lafaz hadis ini maknanya itu sangat jelas sebenarnya. Sangat jelas bahwa menurut keterangan ulama tadi bahwa Nabi itu hadir untuk membelah lautan ketika Al-Mahdi mau menyeberang gitu. Jadi bukan Al-Mahdinya yang menyeberang laut, bukan itu. Bukan Al-Mahdi yang membelah teluk, bukan, karena itu bukan mujizat untuk Al-Mahdi, bukan itu. Hanya para nabi gitu. Nah, wa fi riwayatin yustaratu al-muslimuna surutatan lil mauti la tarju illa ghalibatan payak tatiluna hatta yahjuja bainahum al-lail. Nah, di dalam satu riwayat yustaratu menentukan istaroto yastaritu menentukan siapa al-muslimuna umat Islam surutatan akan pasukan elit lil mauti, yang mana pasukan itu berani mati. La tarju, mereka tidak akan kembali illa ghalibatan, kecuali mereka menang. Mereka tidak kembali kecuali menang. Tapi payak tatiluna, mereka akan berperang hatta yahjuja bainahumul lail, sampai yahju itu menghalangi di antara mereka itu adalah gelapnya malam. Nah, jadi berperang dari pagi, ketika malam berhenti gitu kan? Iya. Nah, fayufi'u haula'i wa haula'i kullun. Kullun ghalibin. Dan antara mereka itu, bangsa Rum dan umat Islam itu berperangnya itu sampai 3 hari, Pak. Sampai 3 hari. Jadi gini, hari pertama kedua belah pihak itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, sampai terhalang oleh gelapnya malam gitu. Mereka kembali dengan tanpa membawa kemenangan masing-masing, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang gitu kan. Nah, kemudian summayastaritu al-muslimuna surutatan lil mauti la tarju illa ghalibatan. Kemudian mengirim lagi umat Islam itu kepada pasukan-pasukan elitnya yang siap berani mati, dan mereka fayarji'una ghairu ghalibina ila salasati ayamin, dan mereka kembali lagi dengan tanpa membawa kemenangan karena terhalang oleh malam lagi gitu. Oh, begitu. Jadi dari pagi perang malam berhenti. Kalau malam kan susah perangnya kan. Betul. Berhenti kan. Nah, sampai 3 hari berturut-turut seperti itu. Oh, begitu. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Berhenti setiap malam berhenti. Nanti pagi nyerang lagi, perang lagi. Nah, kemudian datangnya gelap malam berhenti lagi kan, terhalang oleh gelapnya malam gitu kan. Nah, faida kana al-yaumur rabi'u nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam. Nah, pada waktu hari yang keempat bangkitlah umat Islam
Bakiyah. Sisanya itu, yang tersisa daripada umat Islam itu akan bangkit di hari yang keempat. Nah, itu kan. Fayaj'alullahu dabarata 'alal kafirin, maka Allah akan menjadikan kehancuran bagi orang-orang kafir. Nah, di hari yang keempat itulah orang kafir akan kalah gitu. Nah, fayaqtuluna maktalatan. Maka mereka umat Islam akan memerangi dengan peperangan lam yuro miswa yang belum pernah dilihat oleh orang kafir. Nah, Begitu ya. di hari yang keempat akan ada kemenangan untuk umat Islam dan kekalahan untuk orang kafir. Di situ orang Islam itu akan berperang dengan peperangan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang kafir itu. Padahal musuh Islam waktu itu banyak kan, lebih banyak. Kemudian hatta innat ta'iro, sampai-sampai sesungguhnya seekor burung itu layamuro, tidak akan melewati. Nah, bijana batihim, di pinggir-pinggir mereka yang lagi berperang, pamayu khalifuhum, dan burung itu tidak akan bisa membelakangi mereka hatta yakhiro mayitan, sehingga burung itu meninggal gitu, mati. Nah, jadi saking hebatnya perang itu, ada apa namanya, kalau ada burung, seandainya ada burung itu nggak sampai ke sana langsung meninggal gitu. Oh, begitu. Langsung mati. Kalau untuk burung apa ya, mati atau meninggal ya? Nggak mungkin wafat. Nggak mungkin lah. Itu Ada yang wafat, apa itu burung? meninggal aja lah. Gitu. Kalau Sunda itu banyak. Mati ya. aja, mati. Kalau burung mati aja. Mati ya. Bingung saya kalau bahasa Indonesia tuh bingung. Ayam mati, burung mati, kiai juga mati. Mati. Ya, yes. Ada. Iya. Tapi kalau di Sunda beda Pak ya. Beda. Kalau ayam paeh ya. Nah, ayam paeh. Kalau orang maut gitu. Nah, kalau ke Bandung beda. Lampu juga maut itu. Iya. Mautan lampuna ya. Saking sopannya itu. Terus, jadi di hari yang keempat perang itu dahsyat, sehingga saking dahsyatnya kalau ada seekor burung itu nggak sampai menyeberangi yang berperang itu langsung jatuh gitu. Itu saking hebatnya perang itu. Kemudian payuqtadu banul ab kanu mi'atan falayaziduna baqiya minhum illa rajulul wahid. Nah, jadi setelah peperangan yang 3 hari 3 malam itu, yang hari keempatnya dibenangkan oleh umat Islam, nah, di antara yang 100 itu hanya satu yang selamat. Kalau misalnya 3.000, berarti yang selamat berapa tuh? Ya, kalau yang 100, ya satu yang selamat. Ya 100, berarti ya 100. 300. 30. 30 ya? Ya, 30. Kalau yang 100 satu orang yang selamat. 30. Kalau 3.000, 30. Oh, kalau 3.000. Ya hitunglah, buyangnya. Udah benar 3.000. Ya. Nah, Ya. Kalau 30 kali 100, 3.000. umat Islam kan 300.000 tuh. 300.000 berarti 300.000 kan? Berarti ya 1.000. Hah? Ada 3.000. Oke. 3.000 itu ya. Kan ini 300. Tolong Oh, gitu ya. kan 300.000. Ya, Ya. 3.000. 3.000. Ya, jika dikatakan kan Banul Ab itu 100 lelaki di dalam perang itu yang selamat cuma satu, dari 100 yang selamat satu. Ya, kalau 1.000 kan yang selamat kan 10 gitu ya. Nah, maka wala yuksimu miros. Mereka yang meninggal tidak sempat untuk memberikan warisan gitu kan. Wala yufrahu bigonimah, dan mereka tidak diberi harta rampasan. Tapi wayakunu li khamsina imro'atan qayyimun wahid, tetapi orang yang selamat dari perang itu akan menanggung 50 orang wanita. Aduh, 50 Kang Rudi. Yang selamat itu dari perang tersebut Ya. ya, Menanggung 50. mereka yang meninggal tidak sempat untuk membagi warisan. Memberi warisan lah kepada keturunannya, dan mereka tidak mendapati harta rampasan. Tetapi orang yang selamat itu akan menanggung 50 dari wanita gitu. Setiap satu orang itu menanggung 50 wanita gitu. Karena kan banyaknya laki-laki yang terbunuh Pak gitu. Iya, betul. Nah, banyak dong. 50 dong. Gimana tuh Pak? Antimonya banyak. Aduh, kacau itu. Nah, ini juga perlu dibahas ya. Karena nggak ada yang sorry banget
50 itu apakah menjadi istri atau hanya tanggungan gitu kan? Tanggungan, kayaknya Iya. tanggungan saja gitu. Makanya kalau hanya tanggungan saja memang kalau misalnya 50 kan akan bertentangan dengan hadis ya. Iya, iya. Tapi Iya. kalau misalnya tidak ada hadis Nabi itu yang tidak melebihi tidak 4, tapi kalau keadaan darurat kan wallahu alam juga kan? Gitu kan. Nah, kemudian tanbihun ini adalah perhatian saja ya. As-surtotu bid-domi, surto itu dengan domah. Jadi bukan dibaca sartoh ya, tapi surtoh. To'ifatun adalah kelompok minal jaisi daripada pasukan tataqaddamu lil qital yang maju ke depan untuk berperang. Jadi orang-orang yang ada di barisan depan itu disebutnya surtoh. Mereka yang berani mati lah. Ya, intinya pasukan berani mati lah, Pasukan begitu ya. berani mati. Iya. Enggak minum antimo dulu enggak. Enggak ya begitu. Itu mah pasukan berani ngantuk. Tahu itu. Aduh. Ya, ini luar biasa ya Iya. pasukannya ya. Pasukan orang-orang pilihan wali-wali Allah itu, Pak. Iya. Kalau waktu itu yang raja yang membakar perahu-perahu itu beraninya terpaksa karena perahunya dibakar supaya nggak bisa mundur. Kalau ini mah benar-benar kaum muslimin itu benar-benar ya tidak takut mati gitu kan. Karena justru mereka itu mencari kematian Ya, di justru dalam mereka perang, mencari gitu. kematian. Ini perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman. Iya. Orang kafir itu takut mati, orang beriman mencari syahid, Mencari gitu kematian, kan. ya. Kematian luar biasa ya. Dan Oke. bukan hanya orang kafir, banyak di Islam juga yang takut mati. Iya. Iya, nggak makan takut mati. Iya. Gitu. Iya. Padahal di diri kita itu ada dua ya Pak ya. Ada jasad yang ruh. Iya. Yang kita kasih umpan saja, yang kita kasih makan itu hanya jasad barang mati Pak ya. Ruh mah Ruh yang dibiarin hidup aja. dibiarin aja. Dibiarin aja. Jadi kita ini seperti ini, seperti punya domba dua, yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian kita itu ngarit cukut ya. Mengarit cukut itu mengasih makan itu yang mati saja gitu. Domba itu yang kita kasih makan itu yang mati saja, berarti kita itu error kan. Iya, betul, betul. Ya iyalah, orang yang memberi makan domba yang mati kan error, sementara yang hidup ditinggalkan. Ya, Sama sekarang betul. juga kita itu lebih banyak memberi makan barang yang mati kan, Ya. jasad. Tapi Berarti Ustadz Dede, yang pasukan berani mati ini jumlahnya tadi berapa? nah kalau ini nggak ditentukan. Nggak ditentukan. Karena sudah mengurang, Berkurang. udah mengurang. Kan kalau tadi dari 100 orang yang hidup cuma satu. Ya ini tuh hasil dari pal itu. Oh, yang satu inilah kalau Ini- misalnya ada 3.000, berarti ada 30 orang tuh yang tersisa. Kalau ada 3.000 nih, ada 3.000 pasukan misalnya. 300 berarti menurut. Kalau yang 100 kan satu. Enggak. Oh enggak. 30 30 kan dikurangi 1. Oh gitu ya. Begitu. betul. Ya, begitu. Nah, di sini hanya tersisa itu yang berani matinya kan? Nah, oke. Karena orang-orangnya udah meninggal semua. Ya udah meninggal dan yang tersisa akan menanggung 50 Wanita. wanita. Tapi gak dijelaskan apakah dinikah atau hanya sebatas untuk Menanggung. menanggung Iya, gitu iya. ya, gitu. Jadi jangan GR dulu. Jangan. Wah, saya dapat 50 wanita. Gitu. Itulah seperti itu, Pak. Nah, jadi oke. surtoh ya. Jadi pasukan-pasukan Al-Mahdi itu yang berani mati itu disebutnya surtoh itu. Surtoh. Ya, surtoh. Oke, surtoh. Orang yang paling depan maju ke depan wa nahada ilaihim nahado. Jadi orang yang bangkit dan menyerang. Bangkit menyerang ketika dia terhunus oleh pedang. Terus jatuh, bangkit lagi gitu. Jadi enggak takut mati lah. Enggak luar biasa ya. nggak dirasa lah. Kalau cuma terkena goresan-goresan itu nggak dirasa. Ini luar biasa ya, pasukan yang Iya, memang luar biasa. sudah merupakan pasukan pilihan ya. Kalau kita kena encok aja udah ripuh. Ya iya. Ya. Itu Pak. Kemudian wadabarota al-hazimah, dan kata al-dabaroh atau duburoh dabaroh ya, itu adalah kehancuran. Jadi kehancuran untuk orang kafir gitu kan. Wajana batihim, dan kata-kata zanabatihim bizim panunun mabtu hata ini summa muwahidah ay binawahihim, artinya jan batihim itu adalah di pinggir ya. Jadi si burung itu enggak sampai melewati orang yang berperang gitu kan. La yukhalifuhum bitasidillam la yaj'alum khalfahu ay la yatajawaju hum hatta yanqatu anitiron
wa yamutu min budi masafatil maktalati wa kasratil qatsla. Jadi saking banyaknya peperangan, saking luar biasanya peperangan di hari yang keempat itu, sampai-sampai ada burung di atas pun yang terkena. Iya. Matilah begitu ya. Nggak sampai melewat, mati itu burung itu. Mati. Itu Pak. Bukan karena karomah, tetapi karena memang melewati medan tempur. Iya, medan tempur. Itu. Ya berarti kalau kita lewat juga mati kita. Emang mau ngapain lewat? Ya, siapa tahu ada yang butuh kopi. Mau nganterin paket. Iya, burung aja mati apalagi kita. Kalau gitu ya. burung ya masih kepikir lah lewat atas. Lewat atas, kita lewat mana itu. Ya siapa tahu orang yang berperang kan butuh makanan, ya kita tawarin. Iya. Jatuhnya kita ketembak. Iya. Ya, begitu. Ya, ini luar biasa ini ya. Iya. Kita harus menjadi pasukan yang tadi tuh. Apa namanya? Pasukan apa? Ya, bukan, ya 850 itu. Itu. Ya, jangan. Yang pasukan berani mati. Apa surtoh tuh? Oke tuh, Ustadz Dede ya. Iya gitu Pak. Jadi semakin seru nih ya. Ini masih panjang, makanya tadi Pak Ahmad bilang, wah ini kitabnya kok mendetail dan masih panjang. Ini baru sekitar 200 halaman ini. Totalnya ada 380 halaman. Masih panjang Ustadz Dede. Iya. Lebaran masih kelewat lah begitu ya. Ya, oke Ustadz Dede, yang terakhir apa yang akan disampaikan? Ini sedikit lagi aja nih sambungan tadi. Jadi apa tadi? Wa tabi'unahum dorban wa qatlan hatta yantahu ila Qustuntiniyati ail kubro. Nah, jadi maksudnya setelah menaklukkan Konstantinopel yang di Turki, kan Turki itu gini Pak. Ketika Suriah digempur oleh bangsa Rum, bangsa Romawi ya, dengan membawa pasukan 80 Panji di bawahnya 12.000. Nah, penguasa Turki itu kan membantu umat Islam tuh. Iya, betul. Dan membawa pasukan 300.000. Nah, kan kota Turki itu akan dikuasai gitu. Akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, nanti akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi dengan pasukannya. Setelah menaklukkan Konstantinopel yang kecil, nanti akan menuju kepada Konstantinopel yang kubro, yang di Roma, yang ada patung kuda. Itu jaraknya berapa itu dari? Itu melewati beberapa negara itu. Iya, ini kan wa tabi'unahum dorban wa qatlan hatta yantahu ila Qustuntiniyati ail kubro. Nah, di situ umat Islam itu akan mengejar dan memukul mundur orang-orang Romawi sampai kepada Konstantinopel Raya gitu. Konstantinopel Raya ya, yang dimaksud adalah Itali itu. Iya, Itali. Nanti di sini ada keterangannya bahwa yang dimaksud itu adalah Itali gitu. Iya. Kalau di dalam ini kitab gitu. Iya. Gitu, Pak. Betul. Karena harus kalau melalui Itali, lebih dekatnya itu melalui laut. Ya emang jalan laut gitu. Oh, jalan laut memang. Ya dekat. Dekat lah kalau di pertama, tapi kalau nanti di kenyataannya boro-boro dekat. Iya. Gitu. Ya, ini yang memang. Ya, jadi kalau mau dari Turki ke Italia itu harus melalui Yunani dulu. Ya, Laut Yunani ya, Teluk Yunani itu di situ. Iya. Nah, baru bisa nyampe ke Italia. Oh, jadi melalui laut ya. Kalau melalui darat terlalu muter itu. Ya memang nanti kan Al-Mahdi akan terus menyebar kan ke kota-kota ya. Kan? Semakin paham deh. Seperti itu. Iya. Ini Turki ya. Diruntuhkan. Itu kan patung-patung semuanya akan runtuh itu. Iya. Nah, itu kan disebutnya apa? Masuk dalam kategori syirik Pak ya? Iya, betul. Patung itu kan? Iya, betul. Tugas Al-Mahdi. Asnam. Iya. Itu asnam ya masuknya ya. Tugas Al-Mahdi kan untuk meruntuhkan itu salah satunya. Iya, betul. Menghancurkan patung-patung. Dengan takbir, tahmid dan tahlil, artinya memang orang Rum itu tidak bisa apa-apa itu ketika pasukan Al-Mahdi menyerang itu. Maka mereka akan meruntuhkan dengan takbir, diruntuhkanlah itu. Ya, dengan dengan takbir, tahmid dan tahlil gitu ya. Seperti patung yang pernah terjadi di Ka'bah kan diruntuhkan dengan tahmid, takbir, tahlil gitu kan. Seperti itu maksudnya. Ya, itu di akhir zaman ya. Oke. Itu, Pak. Ustadz Dede. Kayaknya kita lanjutkan lagi Ustadz Dede berikutnya ya. Ini baru kepada ya di sini apa? Tadi tuh yang pasukan elit. Pasukan elitnya ya, itu kan. Yang akhirnya nanti
kaum muslimin akan menanggung 50 wanita karena kaum laki-laki sudah hampir musnah ya kaum muslimin itu karena berperang terus ya gitu kan gitu. Nah sehingga akhirnya wanitanya lebih banyak daripada kaum laki-laki itu ya. Sebetulnya hampir sama sih dengan sekarang, banyakkan perempuan itu kan, laki-lakinya cuman sedikit ya. Cuman sekarang ini laki-lakinya kurang berani untuk poligami gitu. Kayak Ustadz Dede ya. Apa? Berani nggak poligami? Enggak. Oh, enggak ya. Pasrah begini ya. Ada. Pasrah begini, oke lah. Tidak apa-apa. Tapi jangan mengharap yang 50. Satu aja. Antum enggak berani. Apalagi 50. Ya. Bapak kan nanya saya nih. Bapak berani nggak? Oh berani. Mumpung si ibu gak ada. Oh pantes. Dil, nanti laporin Dil ya. Oke deh, cukup sekian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti season berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.